Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Pak Eka hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Bawon gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget ini. Kayaknya buger banget ya Pak Eka, seger banget ini. Seger. Ya, gimana Pak Eka? Kenapa hari ini menghubungi kami? Apa yang bisa saya lakukan untuk kegiatan pada hari ini Pak Eka? Iya Pak Bawon, ini saya ada sedikit permasalahan. Apakah Pak Bawon bersedia untuk berbagi dengan saya? Ya, alhamdulillah sekali. Saya sangat senang bisa membantu Pak Eka. Barangkali nanti bisa memberikan sebuah gambaran solusi ke depannya. Saya siap Pak Eka. Yeah, terima kasih banyak ya Pak Bawon. Kira-kira masalah apa Pak Eka ini yang perlu diangkat hari ini Pak Eka? Iya, ini masalah yang terjadi ini yang membuat saya resah. Ini ada beberapa murid di kelas saya yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, Pak. Berarti ada beberapa anak yang mengalami kesulitan ya Pak? Iya betul Pak. Kira-kira kesulitannya apa saja bisa disampaikan? Jadi setelah tadi saya amati ada dua anak yang itu tidak sarapan Pak. Jadi dalam kelas itu kelihatannya kok ngantuk gitu. Saya tanyai ke anaknya seperti itu, ternyata dia itu tidak sarapan. Jadi ketika saya tanya gitu, dia responnya tidak aktif seperti itu. Nah kemudian ada dua anak lagi yang itu memang anaknya kondisinya memang dalam menangkap pembelajaran itu sangat pelan Mbak. Berarti kelihatan tidak punya semangat, terus kemudian tidak fokus berarti ya Pak Eka ya? Iya betul Pak, seperti itu permasalahannya. Berarti kalau lebih detailnya berarti dua anak ini memang punya masalah yang berbeda ya Pak? Iya Pak. Jadi, apa saja? Yang pertama tadi berarti karena nggak sarapan. Iya betul, yang pertama ada dua anak yang saya tanyai tidak sarapan. Itu ada dua anak lagi yang memang pemahamannya lambat seperti itu. Kira-kira permasalahannya apa Pak yang kok sampai nggak sarapan itu tadi? Nah kemudian saya kan bertanya kepadanya, kenapa kok kamu tidak sarapan? Ternyata yang satu menjawab dia bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan untuk sarapan. Walaupun sudah disediakan sama ibunya gitu, tapi karena dia kesiangan jadi terburu-buru seperti itu. Kemudian satu anak lagi memang orang tuanya itu sibuk, pagi-pagi benar itu ibunya sudah berangkat untuk bekerja, sehingga tidak ada yang menyiapkan sarapan seperti itu. Ya, oke. Tapi ada digali lebih lanjut nggak Pak untuk kenapa bangun siang? Apa memang tidur malam anak ini biasanya seperti itu Pak? Ya ini memang kondisinya kondisi tidak seperti biasanya. Memang biasanya itu anak rajin gitu. Mungkin karena tidurnya terlalu malam seperti itu. Saya tanyain sih katanya habis mainan HP gitu. Oh iya. Jadi kemalaman tidurnya. Berarti karena mainan HP sering ya Pak, berarti ya sehingga kalau tidurnya terlalu malam berarti bangunnya siang itu ya. Iya betul Pak. Terus apa yang sudah Pak Eka lakukan atau rencana apa yang Pak Eka lakukan untuk menghadapi dua masalah yang dihadapi Pak Eka sekarang berarti Pak? Ya, jadi rencananya sih yang masalah pertama untuk anak yang tidak sarapan ini saya rencananya akan berkomunikasi dengan anak tersebut supaya sarapan.
dan memberitahu bahwa sarapan itu penting, terutama untuk menjaga konsentrasi di sekolah, seperti itu. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar lebih memperhatikan. Yang anak yang kesiangan tentu saja saya minta bantuan kepada orang tua agar membangunkan biar lebih awal. Kemudian untuk yang orang tuanya sibuk, ya sebelum berangkat bekerja disediakan dulu sarapan buat putranya, seperti itu, Pak. Berarti harapannya ya anak ini bisa kembali semangat seperti semula, bisa bangun lebih awal gitu ya, terus bisa sarapan ya gitu ya. Terus langkahnya berarti caranya gimana Pak ya Pak yang ditempuh untuk bisa mengkomunikasikan ini dengan orang tua berarti Pak? Langkahnya saya yang pertama itu pinginnya ya tentu saja bertemu langsung dengan orang tua gitu. Saya kepingin sekali mengadakan kegiatan home visit gitu. Ya karena memang setelah pembelajaran kan ada beberapa waktu luang yang saya di sekolah seperti itu. Nah mungkin akan saya gunakan untuk main ke rumah seperti itu agar bisa ngobrol lebih jauh dengan orang tua seperti itu. Jadi bagus sekali ya Pak kalau bisa Pak Eka langsung ke rumahnya gitu sambil silaturahim, sambil mengetahui banyak hal tentang kondisi anak berarti ya Pak ya. Rumahnya jauh nggak ya Pak dari sekolah Pak? Ini sih rata-rata rumahnya ya dekat lah. Paling kalau perjalanan menggunakan sepeda motor nggak sampai setengah jam itu sudah selesai, sudah sampai Pak. Ini sudah sampai di rumahnya ya Pak. Tapi ada yang anu ya Pak, jauh tapi dekat ya karena beda kabupaten ya Pak. Iya betul, di sini memang ada yang dari beda kabupaten, dari Kabupaten Wonosobo, tetapi Wonosobonya itu hanya berbatasan dengan Kali Serayu Pak. Oh sungai ya. Sungai Serayu. Jadi nyebrang ya Pak. Tinggal nyebrang. Jembatan gantung apa bukan ya Pak? Itu jembatannya permanen Pak. Oh permanen ya udah ya. Terus solusi lain apa Pak? Selain solusinya tadi ketemu dengan orang tua, ada solusi lainnya mungkin ya Pak? Solusi lain saya biasanya berkomunikasi dengan via WA Pak. Barangkali kesulitan atau sedang hujan dan lain sebagainya tidak bisa hadir langsung bertemu, saya biasanya menggunakan WA Pak. Berarti ada dua alternatif solusi ya Pak. Yang pertama ketemu langsung datang ke rumahnya, atau mungkin dipanggil ke sekolahan ketemu, atau dengan cara lewat WA ya Pak. Betul sekali Pak. Oke baguslah. Ya luar biasa, yang jelas sih rencana Pak Eka sudah mantap sekali. Dan tapi kapan ya Pak kira-kira ini segera akan dilakukan, kira-kira kapan Pak? Ya ini sesegera mungkin karena ini kejadiannya pada hari ini. Dan kemungkinan besok saya akan memulai aksinya untuk bertemu dengan orang tua seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan ini ya Pak bisa ketemu langsung, bisa komunikasi lebih dekat, syukur bisa ketemu dengan kedua orang tua sehingga permasalahan Pak Eka segera teratasi ya Pak. Amin. Kemudian ini lagi ya. Masih ada satu permasalahan lagi, yang itu anak yang memang dalam menangkap materi itu lambat itu Pak. Iya benar. Tadi yang menangkap lambat apa Pak kira-kira yang berarti yang sudah dilakukan ataupun identifikasinya apa Pak yang lambat ini, memang kemampuannya? Iya memang kemampuannya ketika dalam pembelajaran anak itu sebenarnya tidak terlalu aktif, jadi tidak mengganggu yang lain. Cuma ketika setelah ditanyai paham atau tidak mau jawab, maka saya asumsikan anak-anak itu paham. Kemudian saya berikan soal-soal, ternyata nilainya
kurang dari KKM seperti itu. Padahal harapannya anak ini bisa nganu ya Pak, bisa apa seperti yang lain ya Pak. Ya harapannya ya bisa di atas KKM lah. Berarti solusinya apa Pak? Solusinya yang untuk menghadapi masalah yang satu ini karena kemampuan anak berarti ya Pak ya? Iya. Ini kalau yang ini saya merencanakan untuk mengadakan tambahan di luar jam pelajaran. Ini kan anak-anak jam 12 sudah selesai, kemudian anak-anak sholat. Nah, setelah sholat ini ketika yang lain pulang, ini yang berdua ini saya kasih tambahan jam, mungkin bisa kasih soal-soal atau saya menjelaskan langsung seperti itu. Berarti ada pendekatan nganu ya Pak secara pribadi ke anak ya. Iya betul. Wah, bagus banget ini Pak rencana nih Pak. Terus ini Pak Eka, berarti komitmennya Pak Eka nih untuk menghadapi dua masalah ini yang segera harus diselesaikan. Komitmennya Pak Eka apa? Komitmen untuk menyelesaikannya Pak? Tentunya komitmen saya akan melaksanakan secara konsisten dan secara kontinu atau terus menerus agar sampai terlihat perubahan yang terjadi pada murid saya itu Pak. Tapi untuk melaksanakan ini kan komitmen tadi ada kontinu kan berarti melibatkan siapa saja ya Pak ya? Ya tentunya itu melibatkan berbagai pihak, terutama pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat itu juga terlibat. Kemudian orang tua dari siswa terlibat, kemudian siswanya sendiri juga termasuk di dalamnya. Wah luar biasa Pak Eka, berarti melibatkan orang tua langsung sama kedua orang tua, terus kemudian ada kepala sekolah, bahkan rekan sejawat dilibatkan, yang mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak Eka ya. Amin, amin. Oke, berarti kedepannya mau seperti apa Pak Eka kalau masalah ini bisa teratasi gitu agar tidak terjadi masalah yang hampir sama mungkin? Berarti seperti apa kedepannya ya lanjutnya? Saya akan sering-sering mengkomunikasikan di kelas secara klasikal agar tidak terjadi hal serupa yang misalnya anak yang terlambat atau tidak sarapan seperti itu. Oke. Berarti kalau dinilai saat ini Pak Eka nih skalanya udah skala berapa nih menilai diri sendiri Pak Eka? Jauh mana langkah yang sudah dan akan dilakukan ke depan agar masalah ini bisa tidak terulang dan ada solusi untuk kedepannya Pak Eka? Iya, karena ini sedang menghadapi masalah, jadi skala yang saya rasakan kemungkinan baru sampai 6 atau 7 Pak. Wah, 7 ya. Padahal idealnya berapa nih Pak Eka nih? Ya, idealnya kalau sempurna banget 10 ya kemungkinan tidak ya, paling tidak ya sampai 9 lah. 9 ya. Itu 9 juga sebenarnya angka yang sudah luar biasa dan saya yakin Pak Eka mampu lah untuk menghadapi masalah seperti ini karena ya dunianya Pak Eka, sehingga ya mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Eka ya. Oke, amin. Dari langkah-langkah yang ditempuh, dari komitmen, saya yakin Pak Eka bisa dan mampulah untuk menghadapi masalah seperti ini. Oke, amin. Oke Pak Eka, sepertinya waktunya tinggal sebentar lagi. Gimana perasaan Pak Eka untuk hari ini setelah kita mengadakan coaching ya Pak Eka? Iya, alhamdulillah perasaan saya sangat lega Pak, sangat lega, sudah bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya yang menjadi ganjalan, sudah bisa diungkapkan sama Pak Bawon. Jadi saya merasa senang sekali Pak. Oke. Luar biasa. Terus saya penasaran ini, berarti pertemuan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk apa hasilnya itu loh Pak, ke depan itu. Saya penasaran ini Pak Eka, hasil yang dilakukan Pak Eka, komitmennya, terus kemudian harapannya, terus kemudian perubahan terhadap anak ini. Oke, siap Pak. Nanti setelah saya menjalankan aksinya, saya akan
hubungi Pak Bawon kembali untuk menceritakan hasilnya, Pak. Alhamdulillah. Saya tunggu loh Pak Eka, saya tunggu Oke, hasilnya dan saya yakin lah siap akan siap. suatu saat mungkin saya bisa ketemu dengan anak-anak tersebut untuk bisa melihat secara langsung ke tempat Pak Eka gitu Oke ya. oke, siap, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu Pak Eka, cukup nggih Pak Eka? Oke oke, Ya terima oke, kasih terima banyak ya kasih Pak Bawon sekali sudah Pak Eka. mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Pak Eka, mudah-mudahan bermanfaat Pak Eka. Terima Amin amin. kasih, monggo. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Bawon. Sama-sama. Halo, assalamualaikum Pak Bawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eka. Gimana Sehat Pak Eka? kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat luar biasa Pak. Ya. Tumben Pak Bawon menghubungi saya ini kira-kira ada apa ya Pak Bawon? Iya ini Pak Eka, ini pengen apa ya, bercerita, pengen apa ya namanya, bahasa Jawa itu ya ngang sukawruh lah nih sama Pak Eka. Nah, Oke. jadi ada beberapa masalah yang pengen saya ceritakan ke Pak Eka. Gitu. Oh, nggih. Saya sangat senang Pak Bawon menghubungi saya, mau bercurhat dengan saya, berkomunikasi langsung, nggih. Kira-kira permasalahannya apa nggih Pak Bawon? Gini Pak Eka, ini di sekolah kebetulan kan ada masalah dengan anak-anak itu ya. Ada dua masalah, yang masalah siswa. Untuk yang pertama itu anak ini kadang berangkat, kadang tidak itu. Jadi beberapa hari ini kok dia tidak berangkat gitu. Padahal ya dia awalnya semangat tapi ternyata nggak berangkat. Terus satunya lagi masalah itu anak sebenarnya berprestasi gitu. Tapi masalahnya ini bagaimana saya mengembangkan potensi anak ini gitu Pak. Dua masalah itu Pak yang satu anak itu kurang semangat nggih, yang satu. Ya. Yang satunya sebenarnya anak sudah berprestasi tapi Pak Bawon masih ingin mengembangkan nggih, menggali potensinya nggih. Nggih, benar sekali Pak Eka. Jadi bagaimana ya, ini anak sama-sama punya masalah tapi agak berbeda. Tapi saya pengen goalnya yang satu semangat kembali sekolah, berangkat lagi, terus yang satunya goalnya itu sebuah prestasi itu Pak Eka. Oke. Sebelumnya ini nanti setelah kita ngobrol, Pak Bawon ingin mendapatkan apa dari perbincangan kita ini? Ya paling tidak saya hari ini bisa mendapatkan satu cara ya, strategi gimana agar saya bisa menyelesaikan kedua masalah ini dengan baik-baik saja. Artinya ya hubungan kami dengan anak juga baik-baik saja, dan kemudian yang satunya lagi saya bisa membantu satu anak ini sesuai dengan kemampuan saya sampai anak ini punya satu prestasi, paling enggak ya dua anak ini bisa lulus. Ya strateginya kira-kira apa saja gitu. Oh, nggih. Nah, untuk permasalahan yang pertama, permasalahan yang anak itu kurang semangatnya, kira-kira penyebabnya itu apa nggih Pak Bawon? Penyebabnya ini Pak, jadi setelah saya tanya sama teman-teman malah dia, karena dia daftarnya di SMA, sementara dia sebenarnya punya keinginan kalau dia itu punya usaha sendiri gitu loh. Dan dia nggak mau membebani orang tua, karena orang tuanya itu kan memang tidak mampu, tapi dia pengen sekolah, tapi juga dalam hatinya dia nggak mau membebani orang tua, sehingga dia pengen bekerja. Ya pada saat itulah makanya dia kadang nggak berangkat, kadang bekerja gitu loh Pak. Itu untuk yang masalah yang ini, anak yang jarang berangkat seperti itu Pak.
Nggih nggih nggih. Kemudian untuk yang anak satunya lagi yang sudah berprestasi, itu kira-kira mau seperti apa nggih, Pak? Ya ini anak ini kan juga sama-sama tidak mampu, tapi kalau satu anak ini bagaimana ya dia itu sebenarnya sudah punya potensi atau punya semangat dari dirinya sendiri. Jadi yang saya pinginkan sebenarnya memfasilitasi anak ini untuk karena dari rumah dia berangkat naik motor di tengah jalan, sampai di tengah jalan dititipin sama temen, kemudian sampai sekolah dia nebeng, selalu seperti itu. Jadi saya Nggih. pengennya dia berangkat itu dari rumah sampai ke sekolah itu ya bawa motor sendiri itu loh Pak. Jadi nggak ketergantungan sama temen gitu loh. Jadi saya pengen dia akhirnya fokus fokus untuk bisa berangkat sendiri gitu Pak. Nggih nggih. Mhm. Eee, itu permasalahannya seperti itu nggih. Jadi, Ya, kira-kira langkah-langkah yang mau diambil untuk mengatasi masalah itu gimana, Pak? Langkah-langkah ya. Gini Pak, saya punya satu rencana untuk menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara home visit, menemui kedua orang tuanya yang terkait dengan dia itu sebenarnya punya keinginan dan saya pengen sampaikan ke orang tuanya bahwa dari pihak sekolah akan membantu dia untuk mencarikan sebuah pekerjaan tapi di luar jam sekolah kayak gitu. Sehingga anak ini punya penghasilan sendiri dan bisa membiayai sekolahnya sendiri. Kemudian yang satunya lagi bagaimana kebetulan yang satu anak ini yang berprestasi ini punya motor Pak, tapi hmm, motornya itu belum majek sehingga bagaimana saya pengen membantu dia sampai motornya apa bisa ya, normal kembali. Saya bayarkan iya, pajaknya terus bisa kenapa tidak sampai sekolah karena takut ditilang polisi pas tilang nggih. ya Takut seperti itu Pak. ditilang. Nggih nggih Heeh. nggih. Eee, kemudian untuk yang, anak yang tadi yang pertama saya masih penasaran juga, Pak, itu, Hmm, kalau tidak berangkat itu kira-kira, ke atau memang tidak berangkat dari rumah atau berangkat tapi tidak sampai gitu, Pak? Biasanya iya kan kalau ini anak anak SMA kan seperti itu, Pak. ternyata dia itu punya pacar Pak di sekolah gitu loh. Setelah saya tanya sama pacarnya itu ternyata kalau dari rumah dia selalu berangkat Pak, izin Berangkat biasa, nggih. berangkat jam 6 kayak gitu berangkat, cuma tidak sampai sekolah dan dia punya satu tempat favorit untuk nongkrong gitu loh Pak. Nggih Ceritanya nggih. begitu informasi dari pacarnya yang ada di sekolah kayak gitu. Iya iya. Aduh. Ya memang kompleks juga sih wong, anaknya kan sudah dewasa nggih, maksudnya tarafnya udah SMA. Iya betul Pak, udah dewasa gitu dan ya ternyata dia ya tadi, apa ya, pelampiasannya ternyata ke hal yang kurang positif ya, nongkrongnya itu sebenarnya Pak. Jadi, Nggih nggih. ya mudah-mudahan dia bisa bisa mendekati dia dengan cara saya lebih dekat lagi sama anak, itu. Kira-kira ada solusi lain nggak selain bertemu dengan orang tuanya atau home visit? Itu home visit bagus banget menurut saya, Pak. Heeh. Iya. Ya, rencana saya gini Pak, solusi lain ya karena saya udah tahu tempat dia nongkrong kayak gitu, rencana ketika dia memang pada saat tidak berangkat ya saya akan mencoba untuk ngobrol santai gitu, ngobrol santai di tempat dia nongkrong, jadi saya akan ikut Mhm. nongkrong juga di sana Nggih, gitu. di tempat Iya, nongkrongannya biar nyaman ya, Pak. iya, biar nyaman, ya mudah-mudahan sih bukan hanya saya nyaman dalam menyampaikan, tapi anak juga merasa nyaman ternyata ya ada solusi lah seperti itu. Saya akan mendekat, akan datang ke tempat nongkrongannya seperti itu Pak Eka. Nggih. Mhm. Kira-kira, kapan akan dilaksanakan, aksi ini, Pak? Biar Segera lebih ya, cepat. masalahnya kan anak ini kan ini lagi tes juga ya Pak, lagi Nggih nggih. penilaian akhir semester ya Pak, sehingga Ya, harus segera dilaksanakan dan mungkin dalam waktu dekat ya paling cepat ya besok pagi saya harus mengambil satu langkah, baik ketemu sama orang tuanya maupun
ketemu anaknya di tempat dia nongkrong bersama teman-temannya ya. Dan kebetulan nongkrongannya memang nyaman dan ada beberapa anak sekolah di situ, Pak. Bukan hanya satu sekolah tapi ada beberapa gitu loh. Ada Dan teman-temannya saya juga ya. kopi juga di sana lah bareng sama anak-anak gitu. Geng. Ya, bagus sekali mendekatkan diri kepada yang disukai oleh anak dan membawa kembali anak ke dalam dunia kita ya, Pak. Geng. Komitmen yang dijalankan ini gimana, Pak? Komitmennya? Ya, saya komitmen bahwa saya akan membuat anak merasa nyaman, kemudian setelah merasa nyaman saya juga pengen saya jadi teman dia untuk cerita, teman dia belajar, baik belajar tentang pelajaran di sekolah maupun belajar bagaimana sih menghadapi suatu permasalahan yang tidak tegang lah ya Pak. Komitmen saya membawa dia kembali ke sekolah, membawa dia semangat kembali, membawa dia ke jalur yang baik, mencapai cita-cita yang dia inginkan, seperti itu Pak. Jadi saya punya komit dan ini harus dilakukan dengan istiqomah ya, continue gitu loh Pak. Enggak akan setengah jalan. Jadi sampai dia memang benar-benar merasa bahwa ketemu jati dirinya, kembali semangat untuk sekolah Pak. Ya, kan dilaksanakan secara terus-menerus nih Pak. Continue terus-menerus sampai berhasil. Untuk menjalankan ini kan tidak mudah ya Pak. Tentunya butuh partner yang harus bisa memantau dan menjaga komitmen Bapak. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan Pak? Ya, ini ternyata melibatkan banyak sekali pihak Pak. Ketika ini saya jalankan ternyata perizinan dari pihak sekolah pasti, karena saya harus meninggalkan sekolahan gitu. Kemudian saya akan ketemu dengan orang tua, otomatis orang tua terlibat di sini. Terus kemudian ketika saya berada di sebuah tempat nongkrongan karena warung, saya juga melibatkan pemilik warung Pak untuk komunikasi, bertukar informasi tentang anak ketika nongkrong di sana. Biar tidak terjadi salah paham ya Pak. Ya, biar tidak terjadi salah paham. Terus kemudian ada yang terlibat lagi temannya Pak. Teman dekatnya juga saya libatkan untuk bisa menjadi kayak spionase kayak gitu. Terus kemudian ya otomatis yang bersangkutan itu adalah pihak yang menjadi target, itu mesti terlibat di situ. Enggak mungkin saya tidak ketemu sama anaknya, tidak komunikasi secara langsung. Seperti itu Pak Eka. Ini nanti kalau misalnya berhasil seperti itu. Nah, tindak lanjutnya gimana Pak? Apakah sudah seperti itu saja atau bagaimana? Jelas tindak lanjutnya ya pasti saya memastikan bahwa saya akan mendampingi, memonitor secara terus-menerus ya tadi, karena harapan saya kedekatan kami menjadi salah satu alasan bahwa dia tidak punya alasan untuk tidak semangat karena orang tuanya tidak mampu, dia harus tetap semangat selalu gitu. Kemudian yang satu yang berprestasi itu ya harapan saya laki-laki saya akan mengiringi langkahnya dia, mendampingi, menjadi teman dia untuk bisa bercerita sampai keduanya ini sama-sama berhasil Pak. Berhasil dengan cara yang berbeda-beda. Artinya keberhasilan untuk anak yang sering tidak masuk otomatis berhasil dia untuk bisa berangkat lagi, semangat belajar lagi. Beda dengan yang memang punya prestasi. Ya, berhasilnya sampai dengan mungkin ada sebuah prestasi meskipun belum di top, tapi paling tidak dia sudah mulai muncul semangatnya lagi untuk ternyata di luar sana banyak yang lebih dari dia sendiri kayak gitu Pak Eka. Luar biasa sekali nih Pak Bawon Jan. Saya menjadi terinspirasi. Nah, tentunya ini yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira Pak Bawon ini sedang dalam skala berapa ini? Sebenarnya sih saya merasa sangat yakin bahwa ini sudah di angka 80 sebenarnya tapi dari semangat Pak. Semangatnya udah di 80 ya untuk menyelesaikan masalah ini dan nggak boleh turun ya Pak. Targetnya kira-kira sampai berapa? Wah, sampai 95 mungkin ya Pak. 95 gitu. Ya, karena kalau 95 itu paling tidak anak udah sering berangkat dan dia
akan menjadi partner saya dalam belajar, kemudian yang satunya lagi dia akan selalu semangat untuk meraih prestasi berikutnya, itu menjadi nilai yang nggak boleh nilainya itu turun itu. Saya nggak boleh turun nilainya, di angka 95 sama-sama itu. Anak juga punya semangat 95, saya juga 95, seperti itu Pak. Oke. Amin, amin. Semoga terlaksana gitu Pak. Amin, terima kasih Pak Eka. Ya, setelah berbincang-bincang ini ya Pak, gimana sekarang perasaannya Pak Bawon? Ya, tambah semangat Pak, yang jelas harus segera saya eksekusi, harus segera saya mengambil satu langkah nyata, nggak cuma sekedar angan-angan, apalagi sudah punya coach seperti Pak Eka yang bisa saya ajak sharing, bisa saya ajak untuk bertukar pikiran bagaimana saya harus selalu semangat itu Pak. Jelas perasaan saya tambah semangat hari ini Pak Eka. Nggih, terima kasih. Saya juga sangat senang bisa membersamai Pak Bawon, bisa berbincang-bincang langsung, dan alhamdulillah Pak Bawon bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dari Pak Bawon. Oke. Kira-kira ada lagi yang akan disampaikan atau diobrolkan? Ya, yang jelas gini Pak Eka, saya kan ada sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi harapan saya Pak Eka tidak bosan Pak Eka untuk bisa membimbing saya, membantu saya untuk pemecahan masalah-masalah atau solusi-solusi lain yang mungkin bisa saya lakukan Pak Eka. Jadi harapan saya ke depan beberapa hari kemudian saya akan hubungi Pak Eka kembali Pak Eka untuk tidak bosan untuk saya ajak untuk menjadi coach saya seperti itu Pak Eka. Oke. Benar sekali, memang saya sangat penasaran hasilnya Pak. Sangat penasaran, jadi saya ingin kembali menghubungi Pak Bawon untuk tahu hasilnya seperti apa, dan saya yakin bahwa hasilnya pasti terbaik. Amin. Ya ini pasti karena dukungan dan satu support ya, motivasi dari Pak Eka yang luar biasa, dan ini penting Pak Eka untuk saya harus kembali menyampaikan kepada Pak Eka tentang hasil yang sudah saya lakukan Pak Eka. Jadi sama-sama saya ingin ya jangan bosan lah Pak Eka untuk bisa membimbing saya, mungkin seperti itu Pak Eka. Siap Pak, siap. Tidak ada bosannya untuk kita saling sharing dalam hal kebaikan. Oke Pak, terima kasih sekali Pak Eka. Jika sudah tidak ada yang kita bicarakan, saya undur diri ya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Eka. Sampai ketemu di lain waktu, dan pastikan bahwa saya berharap saya melakukan sesuatu yang baik buat Pak Eka, sesuatu peningkatan terhadap anak-anak saya Pak Eka. Sekali lagi terima kasih Pak Eka. Tetap semangat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama Pak Bawon.